Apakah besar? Wow, untuk ukurannya masih kecil ya. Apa ya? Wih, jadi cantik lagi loh. Mana tuh? Udah sampai yang kecil ya. Halo sobat semua, kali ini kita akan mencoba mancing udang galah. Untuk lokasinya dinamakan Sempet ya. Nah, untuk mau ke sini kita akan perjalanan jauh dengan menempuh 1 jam perjalanan. Di sini untuk lokasinya sangatlah asri. Ada berbagai macam perkebunan dan juga tambang timah. Di sini tempatnya itu bekas-bekas tambang timah. Dan di sini juga saya dengan teman saya berdua untuk meninjau lokasinya. Ini dia lokasinya, sampai juga di spotnya juga. Dan untuk lokasinya ada kolong besar bekas tambang timah yang dulunya dinamakan dengan TN. Nah, di sini juga kita akan melihat ke ujung sana bagaimana lokasinya. Karena saya belum pernah ke sini, saya mengikuti teman saya. Ya, katanya di sini tempatnya gacor sekali. Ya, mudah-mudahanlah kita mencobanya dan rezekinya bagus di sini ya. Tak mau kena tentang. Tapi di dilihat sakit tentang. Nah, ini dia untuk spot ujungnya. Airnya ini sudah mulai pasang. Lihat dari arusnya juga sudah mulai tenang. Nah, di sini saya dengan teman saya berpisah. Saya mencoba di kolong yang besar tadi, sedangkan teman saya di aliran air yang tadi. Sebelum mancing kita rakit dulu pancingnya teman-teman ya. Dan jangan lupa pasang umpannya. Di sini saya menggunakan pun atau biasanya menggunakan cacing nipah. Di sini kalau umpan cacing waspada ya, karena banyak buaya juga dan airnya masin. Jadi kalau umpan cacing umpannya cepat putih dan lama-lama juga hancur umpannya. Jadi kita menggunakan pun nipah. Mudah-mudahanlah kali ini untuk mencoba pertama dikasih jackpot ya teman-teman ya. Nah, untuk pancing pertama sudah selesai. Di sini saya mengambil kayunya berjauhan dari air karena takut ya kita mencegahlah dari rawan buaya. Karena di sini juga rawan kalau malam-malam nanti. Sambil merakit pancing kita cerita dulu untuk lokasi di sini itu karena lokasinya jauh. Jadi kalau dari desa Pugul harus 1 jam perjalanan ke sini. Dan juga kalau mancing di sini yang penting kita harus mengajak teman-teman ya teman-teman ya. Karena kita antisipasi bila ada kendala ataupun ada hal yang lainnya kita bisa menolong teman. Karena di sini sinyalnya pun terjangkau ya.
Kita lempar pancing kedua ke tengah. Untuk lokasinya spotnya ini dalam ya, karena sudah mulai pasang juga. Dan pancing ketiga saya akan merakitnya juga serta akan memasang umpannya. Sambil menunggu pancing 1 dan 2 bila ada sambarannya, kita memantau terus. Karena udang ini untuk sambarannya nggak terlalu agresif, karena hanya seperti disentuh-sentuh begitu, ada pergerakan sedikit. Ya begitulah kalau udang di sini makannya. Kalau ada pemancing udang pasti tahu juga ya bagaimana reaksi saat udang makan. Ya saya sintak pancing pertama, nampaknya nggak ada respon atau nggak lekat di mulut udangnya. Oke, kita biarkan dulu. Di sini airnya mau mulai pasang sobat ya. Jadi kita harus milih tempat yang tinggi, karena nanti juga kalau airnya sudah pasang, kalau sudah malam, sampai kayu yang di depan itu sobat. Di sini saya siapkan pancing yang satunya lagi. Oke, 3 pancing sudah disiap, tinggal menunggunya teman-teman. Oke. Nah, sini ada sobatnya. Nampaknya agak lekat sobat. Kita cek apakah umpannya habis. Nah, di sini juga ada pergerakannya sobat itu. Di sini umpannya habis sobat ya. Lekat terus di mulut udangnya. Nampaknya Oke, udang kita tinggal ini menunggu kecil teman-teman. kalau siang, tapi mudah-mudahan malamnya itu gacor-gacor ya. Oke, kita tinggal menunggu dulu. Nah, di sini pergerakannya sudah beberapa kali, tapi nggak pernah lekat terus.
nampaknya udangnya kecil, dia lepas terus. Nah di sini juga ada ya, bila kita tarik nggak ada lagi responnya. Sama juga seperti pancing sebelahnya juga. Nah begini. Nampaknya dapat sobat. Nah. Apakah besar? Udah cewek. Untuk Nah kali ini kecil ya. beginilah sudah saya duga. Untuk ukurannya nggak terlalu besar juga ya, seperti ukuran jempol tangan ya, atau udang bujangan. Lumayan untuk pembukaan, mantap ini. Daripada nggak ada dapat sama sekali, kita simpan dulu ke dalam keranjang teman-teman ya. Dari tadi loh responnya, dan kita berapa kali mancing juga, yang ini baru lekat. Kita buka dulu kailnya dari mulutnya. Kalau dapat pertama ini jangan kita rilis dulu teman-teman. Nah di sini juga ada lagi responnya, tapi nggak lekat juga. Respon di sini banyak sekali ya teman-teman ya, tapi ukurannya itu nggak ada yang besar-besar. Hasilnya luar biasa teman-teman. Kebanyakan bujangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu apakah umpannya habis. Oke, umpannya habis di sini. Umpannya habis di sini. Nah di sini kita mancingnya sambil menikmati sunset ya teman-teman ya. Keren banget sunsetnya di sini, pas depan matahari terbenam. Keren, dengan warna jingganya menyatu dengan alam. Inilah yang kita tunggu-tunggu saat mancing sampai malam ya, di saat sore hari. Di sini pancing yang satunya ada pergerakan. Apakah dapat ya teman-teman ya? Tampaknya nggak dapat. Kita tunggu lagi. Di sini saya mendapatkan udang satu lagi. Ukurannya sama seperti tadi, tapi saya lupa merekam yang tadi karena keduluan saya mengangkat pancingnya. Dan kita juga sudah mendapatkan 2 ekor udang, tapi nggak terlalu besar juga. Kita simpan dulu sambil kita menyambut malam hari, karena hari sudah mulai pukul 6, sudah memasuki waktu maghrib. Kali ini kita akan waspada mancingnya karena predator sudah mulai keluar. Kita akan mencari mangsa-mangsanya di sini ya. Mudah-mudahan malam ini nggak ada apa-apanya dan kita niat baik. Yang penting jaga keselamatan ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan teknik tunggu ya, karena udangnya kecil, sambil menunggu waktu malam. Dan saya beberapa kali cut tadi. Di sini ada pergerakannya malam karena sudah menunjukkan pukul 6:30. Setengah 7 ini pergerakannya kasar-kasar ya teman-teman ya, karena udang kecilnya nggak ada lagi. Di sini saya juga strike
akan mendapatkan apa ya. Di sini kita mendapatkan ikan lunduk, atau untuk bahasa Indonesianya ikan kelapu batu. Kalau ikan lunduk ini berbunyi ya, seperti inilah bunyinya. Nah, nampak ya bunyinya seperti bunyi kot 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 kot. Ikan ini disebut ikan lunduk karena berbunyinya seperti itu ya. Untuk ikan ini kita akan rilis karena takut bahaya juga. Di sisi siripnya kiri kanan beracun juga ya. Tapi boleh dimakan, tapi kita harus berhati-hati juga. Tapi lebih baik kita lepaskan aja. Kita lanjut lagi mancingnya. Sini untuk pencahayaan malam kurang ya teman-teman ya, karena saya membawa senter hanya satu dan kameranya saya isi di belakang. Di sini saya pantau terus dan mengambil kayunya saya mundur ke belakang karena sudah dekat dengan air, jadi kita waspada juga. Menjauh lebih baik mencegah ya, daripada takut nanti resikonya lebih bahaya lagi. Nah, di sini pergerakannya pancing itu sudah melengkung, tapi dalam kamera nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini udangnya itu berapa kali tarikan, nah nampak udangnya melawan juga. Wih, responnya itu lumayan besar ini. Kita pelan-pelan karena pancingnya kecil juga, dan pergerakan udangnya seperti ikan ya, menghajar terus. Kita pelan-pelan. Wih, alhamdulillah teman-teman, kali ini kita mendapatkan capit kuning. Untuk ukurannya lumayan besar ya, sekitaran seperti ukuran 2 on lah, gitulah. Tapi capit kuning ya teman-teman ya. Ya, capit kuning di sini perlawanannya lumayan oke banget, beda sama capit biru. Nah, di sini kita akan melihat ke kamera dulu ya untuk udangnya. Ini udang yang ketiga ya. Berarti malam di sini gacor-gacor teman-teman, beda sama siang tadi. Minusnya kalau malam di sini kita harus waspada dan nyamuk juga banyak di sini. Kita lanjut lagi. Sini ada pergerakannya. Apakah dapat ya teman-teman ya? Di sini kita mendapatkan ikan gelamo. Ya, untuk ukurannya kecil ya, karena inilah ukuran besarnya. Karena ini jenis gelamo kunyit kalau bahasa di sini. Gelamonya seperti besarnya hanya sejempol tangan. Kita ambil dulu. Siapa tahu umpan kita habis, kita akan menggunakan umpan ikan ini. Kita akan gunting pelan-pelan. Dan di sini kita mendapatkan capit kuning lagi teman-teman. Ini udang yang keempat. Karena cahayanya kurang, jadi untuk tarikannya nggak terlalu kelihatan juga. Di sini kita akan membawa senter untuk kedepannya, membawa senter kedua kali, atau ada 3 senter, jadi kelihatan ya untuk cahayanya terang. Nah, di sinilah untuk ukurannya besar sama seperti tadi, dan ini juga capit kuning. Di sini saya juga berkisah sama teman saya, karena kalau malam kita mancingnya sudah berdekatan, nggak terlalu jauh, jadi saling memantau satu sama lain. Untuk makannya sudah dalam ini, kita buka beberapa kali ya, sudah dalam sekali ini. Kita pelan-pelan membukanya dan juga butuh proses yang lama.
Nah, dari tadi saya membukanya sangat sulit teman-teman, karena harus hati-hati takut kailnya juga patah. Karena kalau kail udang ini beda sama kail ikan. Kail udang ini ukurannya kecil dan tipis, mudah patah bila kita agak terlalu hati-hati. Apa? Sini juga saya membutuhkan gunting untuk Mana dilepas kau beli? membukanya. Dan di sini juga saya menggunakan umpan ikan yang tadi, ikan gelamo tadi saya gunting kecil-kecil karena untuk pun sudah habis ya teman-teman ya. Banyak umpan ya, betul ikan. Beruntung juga ada ikan gelamo tadi, jadi ada harapan untuk menggunakannya. Bila tidak dapat ikan tadi, ya kita juga pulang karena umpannya sudah habis. Di sini saya mencoba lagi, mudah-mudahan ada ya. Di sini juga sudah menunjukkan pukul 8. Ya, untuk malam ini kita mancingnya selesai dulu karena sudah menunjukkan pukul 10. Kita tunggu dari tadi nggak ada respon sama sekali. Di sini saya mendapatkan 4 ekor udang, 2 yang ukuran babonnya tapi capit kuning, dan 2-nya juga bujangan yang ukuran seperti jempol tangan. Ini dia, saya review dulu udangnya. Saya keluarkan satu persatu. Karena pancingnya putus, nggak tahu itu makan yang tadi ikan atau udang, karena pancingnya juga. Tadi juga ada kejadian ya teman-teman ya, pancing saya terjun bebas, tapi alhamdulillah ketangkap. Nggak tahu itu ikan atau apa menangkapnya, tapi pas saya menariknya sudah putus. Ini dia hasilnya untuk malam ini. Alhamdulillah ada dibawa pulang teman-teman ya. Baiklah, kali ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.